Suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan Khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti baik di Daulah Damaskus maupun di Andalusia atau Spanyol. Damaskus yang sekarang ini menjadi ibu kota Suriah menjadi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan pada saat itu. Di ibu kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah, dibangun tata kota yang sangat teratur, terdapat tanam kota yang asri dan yang aman. Damaskus pada saat itu terkenal dengan kota pelajar karena pada waktu itu jumlah sekolah di Damaskus itu mencapai 20 sekolah dengan sejumlah perpustakaan yang cukup besar dan yang pasti mendukung tumbuh ilmu pengetahuan. Di antaranya lembaga pendidikan itu terdapat sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang amat luar biasa. Keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pun juga tak mau kalah dengan periode Daulah Umayyah di Damaskus. Khalifah Bani Umayyah di Spanyol menjadi Cordoba sebagai ibu kotanya. Nah, kota Cordoba ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan koleksi yang mencapai 400.000 judul. Dengan kemajuan yang demikian ini, maka Cordoba akan menjadi inspirasi bagi ilmuwan dan penulis. Kemajuan Cordoba di Spanyol pada zaman pemerintah Bani Umayyah disebut cikal bakal pembawa kemajuan bangsa barat di kemudian hari. Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun dan pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah ini menjadikan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nah, pada saat itu Damaskus menjadi ibu kota Suriah. Sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertama. Adapun secara lengkap, para khalifah Bani Umayyah ada 14, di antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat jumlahnya ada 14 sampai Marwan bin Muhammad. Nah, pada saat Daulah Umayyah itu diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negaranya itu sangat tentram dan makmur. Begitu pula dengan umat Islam, merasa kayak yang hidupnya itu nyaman dan hidup bahagia. Nah, pada masa pemerintahnya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Nah, setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Yazid, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sering kita kenal, yaitu seperti Jabal Tariq. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Wafiqi dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah baik di timur maupun barat. Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang, yaitu seperti mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu yang menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga menertibkan dan juga mencetak uang.
Pada masa jabatan seorang qadhi menjadi profesi tersendiri, qadhi itu adalah seorang hakim. Abdul Malik bin Marwan mengubah uang lokal Bizantium dan Persia yang dipakai daerah perluasan Islam. Dia juga melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Keberhasilannya juga dilanjutkan oleh putranya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu meningkatkan pembangunan seperti pembangunan panti untuk orang yang cacat dan juga membangun jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, juga ada ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Di antaranya adalah ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, terus selanjutnya ilmu sejarah, geografi. Kalau yang geografi itu yang membahas tentang perjalanan atau kisah riwayat. Terus ilmu pengetahuan bahasa seperti bahasa nahwu, shorof, terus sama bidang ilmu yaitu ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing seperti kimia, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya adalah Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos karena dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Ia kemudian mendirikan pemerintahnya sendiri dan mengangkat dirinya sendiri sebagai amir atau pemimpin pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia yaitu ada 16. Ada Abdurrahman Ad-Dakhil dan seterusnya sampai Hisham 3. Bisa kalian lihat urut-urutannya. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol ini, Cordoba itu menjadi pusat perkembangannya ilmu pengetahuan. Nah, yang terjadi pada pemerintahannya Amir yang ke-8 yaitu Abdurrahman An-Nasir dan Amir yang ke-9 yakni Hakam Al-Muntasir. Dan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota ini ditandai dengan adanya Universitas Cordoba, yaitu universitas yang memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang banyak, yaitu 400 judul. Nah, pada masa kejayaannya Cordoba juga memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum, karena air di kota ini tidak layak untuk diminum, dan memiliki inisiatif untuk air minum dari pegunungan yang sepanjang 80 km. Nah, dengan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba ini membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan yang lebih sejahtera, yaitu dengan mendirikan masjid-masjid yang megah dan yang indah dan menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkat. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum.